Milenial. Sekarang ini saya sedang bersama salah satu dosen PGSD UMG. Langsung saja. Halo Bu Nata. Halo. Ya, Bu Nata, ini apa sih yang akan kita tampilkan pada acara Ginofest 2022 ini? Oke, di acara Ginofest 2022 ini, terutama di PGSD, kita ada inovasi, terutama media pembelajaran untuk anak-anak SD. Ada 6 inovasi yang kita tampilkan. Yang pertama adalah ini adalah patung peredaran darah manusia. Jadi fungsinya ini adalah sebagai media pembelajaran tentang konsep sistem peredaran darah manusia di SD. Sehingga kalau kita menggunakan ini dalam proses pembelajaran, anak-anak bisa mengikuti alur dari benang-benang ini, alur dari perjalanan darah, mulai dari jantung, ke paru-paru, ke seluruh tubuh. Jadi ke seluruh tubuh itu ke tangan, ke kaki, ya, terus kemudian ke atas juga. Patung ini sebenarnya mengurangi miskonsepsi yang terjadi di SD, karena di SD itu pada umumnya media pembelajaran yang dipakai itu berupa gambar sistem peredaran darah manusia. Pada gambar itu diwujudkan dengan yang sebelah kanan ini berwarna biru, yang sebelah kiri berwarna merah. Berwarna biru itu menunjukkan pembuluh vena, sedangkan yang merah ini adalah pembuluh arteri. Dengan menggunakan gambar itu, anak-anak akan mengalami miskonsepsi bahwa tubuh bagian kanan hanya mendapatkan darah kotor atau darah yang berwarna biru, darah yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan yang tubuh bagian kiri tersebar darah bersih yang mengandung oksigen, sehingga tidak match dengan konsep yang sebenarnya bahwa darah itu mengalir ke seluruh tubuh, baik ke bawah, ke bagian atas, baik ke kanan maupun ke kiri. Nah, dengan patung ini anak-anak bisa mengikuti alur dari benang. Benang merah tua ini adalah pembuluh darah vena, sedangkan yang berwarna pink adalah pembuluh darah arteri. Nah, ini menunjukkan bahwa arteri dan vena itu ada di seluruh tubuh, tidak hanya di sisi kanan saja atau di sebelah kiri saja. Ini yang patung peredaran darah manusia. Oke, baik Ibu. Setelah itu ada apa lagi nih? Inovasi yang kedua adalah ini. Ini adalah simulator tata surya. Nah, simulator tata surya ini fungsinya adalah menjembatani imajinasi anak-anak dari konsep pembelajaran yang ada di SD tentang sistem tata surya. Peredarannya itu bagaimana? Karena dijelaskan bahwa semua planet itu mengelilingi matahari. Tapi di sisi lain planet tersebut juga punya gerakan sendiri, yaitu rotasi. Nah, dalam menggabungkan dua konsep, bahwa planet itu bergerak sendiri atau rotasi, dan yang kedua dia juga mengelilingi matahari atau berevolusi, itu anak-anak masih belum bisa merefleksikan dalam sebuah suatu gerakan atau sebuah yang hampir mendekati yang real. Maka dari itu simulator ini membantu anak-anak memahami dua gerakan sekaligus dari planet itu, yaitu rotasi dan juga revolusi. Begitu. Itu adalah inovasi yang kedua. Oke, selanjutnya inovasi yang ketiga, dari sistem peredaran darah tadi kita wujudkan juga secara visualisasi, ada scrapbook sistem peredaran darah manusia. Jadi media alternatif media pembelajaran untuk sistem peredaran darah manusia di SD, selain menggunakan patung tadi juga bisa menggunakan scrapbook sistem peredaran darah manusia. Nah, ini kelebihannya apa? Yang pertama, ada visualisasinya seperti patung tadi, bahwa arteri dan vena itu ada di tubuh sebelah kanan dan kiri dan juga seluruh tubuh, baik bagian atas maupun bagian bawah. Kemudian ada daftar isi dan seterusnya, ada penggambaran, ada peta konsepnya. Nah, peta konsepnya isinya apa saja dalam scrapbook ini. Kemudian pengertian dan fungsi, kelebihannya adalah gambar ini ya. Gambar ini kita ciptakan sendiri, inovasi dari PGSD ya, yang menunjukkan bahwa aliran darah di seluruh tubuh itu pembuluh arteri dan pembuluh vena itu ada di seluruh tubuh, tidak hanya di sebelah kiri saja atau di sebelah kanan saja. Nah, ini
kita jelaskan komponen-komponen darahnya. Jika ditarik, ini adalah penjelasan dari sel-sel darah, komponen-komponen dari sel-sel darah. Ini adalah organ-organ peredaran darah manusia, di mana di sini juga dijelaskan bahwa paru-paru itu juga berperan dalam proses atau pada sistem peredaran darah manusia. Karena pada pembahasan di buku-buku SD yang sudah ada, sepertinya untuk paru-paru ini tidak dilibatkan. Padahal paru-paru ini sangat vital sekali karena disinilah terjadinya pergantian atau pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Makanya di scrapbook ini kita tekankan bahwa paru-paru ini juga masuk dalam kategori organ-organ yang berperan dalam proses atau sirkulasi darah pada tubuh manusia. Kemudian kelebihan yang lain lagi adalah ini ya. Pada scrapbook ini ada sebuah jalinan benang-benang di mana anak-anak bisa menggunakan jari-jarinya atau sensori sentuhnya, perabanya, jadi bisa mengikuti alur peredaran darah. Jadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung. Kemudian, nah ini ada penyakit-penyakit yang biasanya menyerang pada sistem peredaran darah. Ada cara memelihara atau menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Nah, ini scrapbooknya. Ini adalah inovasi yang ketiga. Inovasi yang keempat, kita masuk ke pembahasan untuk anak-anak kecil ya, yaitu kelas 2. Baik. Nah, untuk kelas 2 kita ada satu set buku-buku kecil. Ini adalah alphabook ya. Kita kembangkan sebuah alphabook untuk memperlancar cara membaca, keterampilan membaca dalam di SD, terutama untuk anak kelas 2. Kita buka salah satu isinya, karena ini seperangkat bukunya ini mulai A sampai Z, ada semua. Nah, kelebihannya apa? Di sini kalau ini huruf A berarti semua hewan-hewannya yang berawal dari huruf A. Nah, di sini bagaimana cara pengucapannya? Selain cara pengucapannya juga kombinasi konsonan vokal. Jadi anak-anak itu ada vokal, konsonan, konsonan. Nah, kombinasi antara vokal dan konsonan itu biasanya kan sulit diucapkan oleh anak-anak. Makanya di sini ada banyak kombinasi contoh-contoh hewan yang nama hewan tersebut itu adalah kombinasi dari konsonan dan vokal, sehingga anak-anak bisa berlatih pengucapan konsonan dan vokal itu dengan lebih lancar. Makanya dibantu dengan seperangkat alphabook ini. Ya, ini untuk anak kelas 2 supaya lebih lancar lagi. Begitu. Inovasi yang kelima sekarang. Inovasi yang kelima ada pop-up book lagi. Tapi pop-up booknya ini berbasis audio dan Android. Ya, berbasis audio dan Android. Jadi kalau yang tadi itu cuma versi cetak saja. Jadi di sini itu kita bisa scan barcode. Cuma ini belum lengkap ya, sistemnya Bunata nggak bawa ini ya. Kalau kita scan barcode ini melalui HP atau komponen yang lain, itu akan muncul rekaman tentang keterangan terkait metamorfosis pada hewan. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis yang tidak sempurna. Salah satu contohnya metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu ini. Nah, ini adalah urut-urutannya metamorfosisnya kupu-kupu, begitu ya. Kemudian ada sedikit keterangan pula terkait metamorfosis kupu-kupu. Nah, selain kupu-kupu, nah ini ada lalat, ada juga semut. Metamorfosisnya seperti apa? Ini mewakili metamorfosis yang tidak sempurna. Ada juga katak. Nah, begini. Sebenarnya kalau kita bawa ini ya soundnya, kita bisa memperagakan. Cuma Bunata nggak bawa sound kebetulan, mohon maaf. Kalau kita scan barcode, semua keterangannya ada di aplikasi. Nah, ada kecoak juga. Nah, ada banyak hewan ya. Ada jangkrik. Nah, sudah. Ini adalah inovasi yang kelima.
Kemudian inovasi yang terakhir ada 6 adalah scrapbook tentang organ tumbuhan. Nah, ini ada scrapbook materi organ tumbuhan. Isinya ada apa saja? Jadi dibuka yang pertama, ini ya, ada keterangan-keterangan, batang, akar. Jadi anak-anak bisa main-main di sini, sehingga anak-anak tertarik ya untuk mempelajari konsep dari organ-organ tumbuhan. Nah, batang, daun. Nah, pada bunga ini ada apa aja? Mari kita buka. Nah, ini adalah keterangan-keterangan dari bunga. Ya. Buah. Nah, kalau ditarik, jadi anak-anak bisa bermain-main di sini ya. Kalau anak-anak itu terlalu banyak tulisan-tulisan, itu kan jarang sekali dia mau baca. Tapi kalau dengan tampilan-tampilan yang sangat menarik, kayak apa ya yang tersembunyi di sini? Ayo kita buka. Ada sesuatu yang dia temukan, itu menambah semangat anak-anak itu dalam belajar. Wow, ini apa ya? Coba kita buka. Udah apa isinya? Nah, ini seperti ini. Jadi bisa bermain-main anak-anak. Inilah inovasi-inovasi dari program studi PGSD yang membuat media-media pembelajaran sehingga anak-anak suka dalam mempelajari konsep-konsep yang ada di SD, terutama konsep-konsep sains begitu, Mbak. Sudah kebetulan baru 6 aja, sebenarnya masih ada beberapa inovasi-inovasi yang tidak bisa kita tampilkan dalam Ginovest 2022 kali ini. Begitu. Luar biasa sekali ya inovasi yang dikeluarkan oleh Prodi PGSD ini ya. Oke, buat kalian kawan milenial jangan lupa kunjungi stand kami di Icon Mall di depan Triset. Ya. Jangan lupa kunjungi kita dan jangan lupa untuk melihat langsung inovasi-inovasi yang dibuat dari Prodi PGSD. Sampai jumpa. Dadah.